Bismillahirrahmanirrahim. Em, Perkenalkan, nama saya Yani Nurhayati. Di sini saya akan memerankan sebagai coach atau guru dan rekan kami sebagai kuci atau murid yaitu Bapak Hanang Trianuri. Ini kasus ini antara guru dan murid. Seorang murid bercerita jika dia merasa bingung memilih antara melanjutkan kuliah atau mengikuti pelatihan di LKP Korea. Dia selalu mendapatkan WA dari marketing salah satu perguruan tinggi swasta di kota Solo untuk mengikuti dan mendaftar di perguruan tinggi swasta tersebut. Akan tetapi dia mempunyai minat yang besar pula untuk mengikuti pelatihan di LPK di Gemolong Sragen yang sebenarnya itu adalah keinginannya sejak dulu. Bagaimanakah cara guru menanggapi hal ini? Mari kita saksikan percakapan antara kami. Langsung ya, Mas Hanang. Ya, baik. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya Ibu Yani? Saya ingin mengobrol dengan Bu Yani sebentar saja. Apa boleh, Bu? Halo, siang Hanang. Wah, dengan senang hati. Mari sini yuk. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu Yani. Belakangan ini, saya itu merasa bingung memikirkan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu Yani. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, Hanang? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita nanti? Begini, Bu. Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus, apakah ada lagi? Kiranya saya ini ingin mohon pencerahan dan bisa mengambil keputusan dalam memilih karir saya setelah lulus dari SMK nanti, Bu. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam kebingunganmu itu? Iya, Bu. Begini, Bu Yani. Saya itu bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini kok saya itu dihubungi terus-terusan oleh itu dari apa ya? Amikom itu loh, Amikom salah satu perguruan tinggi swasta yang selalu mengajak saya segera mendaftar. Bolak-balik di telepon terus saya itu. Oh, begitu. Apa yang membuatmu merasa bingung dengan hal tersebut? Iya, begini Bu, dari pihak Amikom tersebut selalu WA japri saya, telepon terus, dan sempat saya itu mengiyakan untuk mendaftar di Amikom sana. Tetapi saya masih ragu Bu untuk kuliah, karena kuliah itu kan memakan waktu lama Bu, kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Dan kuliah sebenarnya saya tidak menjadi prioritas utama saya. Hmm, begitu ya, Hanang. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu masih merasa bingung? Iya, saya itu teringat kembali akan cita-cita saya, Bu. Yaitu pengen bekerja di luar negeri. Dan sebelum berangkat itu, sebenarnya ingin mengikuti pelatihannya dulu di LPK Korea. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain masalah bingung memilih karir, hal apa lagi yang membuatmu masih merasa tidak nyaman? Begini, Bu, saya juga merasa tidak nyaman, selalu dihubungi terus gitu oleh orang yang dari PTS Amikom tersebut. Saya risih, Bu. Oh, gitu. Boleh Ibu tahu seperti apa chat WA-nya orang tersebut? Ya, Bu, nanti saya saya tunjukkan sama Ibu chat WA-nya. Nanti ada chat WA-nya di sini. Disuruh segera menghubungi dan mendaftar mumpung ada program beasiswa katanya Oh, gitu. apa yang membebani pikiranmu setelah orang tersebut berkata demikian? Iya itu tadi Bu. Saya itu terlanjur mengiyakan pada waktu WA. Akan tapi saya belum mau mendaftar di Amikom dulu. Jadi orang tersebut pasti akan menghubungi lagi untuk menanyakan kepastiannya. Saya merasa tidak nyaman Bu Yani. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang sudah Hanang lakukan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman tersebut? Ya, saya itu menanyakan kepada keluarga, terutama orang tua saya, Bu. Mereka itu merestui dan apa yang akan nanti saya pilih setelah lulus dari SMK itu dikembalikan ke saya sendiri mengenai pilihan itu. Nah, kiranya langkah apa lagi yang ingin kamu lakukan selain itu? Ya, saya akan memilih melanjutkan pelatihan ke LPK Korea, Bu, di Gemolong, Ibu. Oke, bagus. Lalu setelah itu apa yang ingin kamu sampaikan untuk menjawab WA Japri dari perguruan swasta
tersebut agar tidak menghubungi kamu terus? Saya ingin sampaikan bahwa saya saat ini belum bisa mendaftar ke Amikom terlebih dahulu, karena saya akan mengikuti LPK Korea dulu setelah saya lulus SMK nanti, Bu. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin akan mengikuti pelatihan di LPK Korea tersebut? Ya Bu Yani, saya suka karena ada saudara saya yang sudah berhasil dan buka usaha sendiri di rumah. Karena sebelumnya pernah kerja di luar negeri untuk ditabung dan dibuat modal untuk berusaha sendiri sekarang. Nah, sekarang coba Hanang fokus dulu dengan ujian sekolah yang nanti segera akan terjadwal pelaksanaannya. Kira-kira dalam waktu dekat loh. Ya Bu, saya akan mempersiapkan diri dulu untuk mengikuti sekolah, ujian sekolah dulu sampai selesai. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan karir setelah lulus SMK nanti? Pertama gini Bu, saya akan menghubungi dan menjawab WA dari Amikom untuk tidak dulu mendaftar ke sana. Dan saya bilang ke dia, ke beliau adminnya, akan kembali saya hubungi ketika suatu saat saya siap mendaftar. Kemudian yang kedua, saya akan menggali lebih banyak lagi informasi-informasi terkait persiapan mengikuti LPK di Korea itu apa saja. Dan yang ketiga, saya akan fokus ke pelaksanaan ujian sekolah dulu Bu. Sebentar lagi sudah terjawab, saya harus menyelesaikan dengan tuntas untuk ujian sekolah ini. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Baik Bu Yani, saya mulai besok pagi akan belajar lebih semangat lagi dan tidak ada kebingungan lagi. Setelah lulus dari SMK, saya siap untuk ikut di LPK Korea di Gemolong. Siapa lagi yang kamu mintain bantuan untuk menjalankan komitmen itu, Hanang? Ya, saya akan minta bantuan, dukungan orang tua, saudara, untuk mengingatkan saya untuk membantu fokus dalam cita-cita saya ini, Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Bu Yani, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita sharing saya. Biarlah ini menjadi komitmen saya untuk melanjutkan cita-cita saya. Terima kasih sekali Bu Yani. Ya, sama-sama Hanang. Semoga sukses dan lancar ya. Ya, Um, amin amin. Itu tadi percakapan antara coach dan kuci yang mana ada pilihan karir dari seorang siswa yang masih kebingungan. Um, dari refleksi percakapan kami, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, yaitu kami sudah merasa antara coach dan kuci sudah merasa bebas dan mau menceritakan keluh kesahnya karena memang bersifat rahasia yang tidak ada orang lain mendengar kecuali kami berdua. Kemudian dalam urutannya alur tirta, alhamdulillah sudah tidak terbolak-balik seperti pada saat kemarin kita latihan. Misalnya urutan komitmen seharusnya ditanyakan sesudah rencana aksi. Ini sudah alhamdulillah tidak terbalik. Kemudian apa yang kita sebagai guru untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, di sini tadi sudah saya sebagai guru sudah mempunyai kesadaran sepenuhnya untuk mendengarkan curahan hati kuci atau murid saya agar bisa memahami betul-betul apa yang diharapkan dia sebagai seorang kuci. Kemudian apa yang kita sebagai guru lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya itu ya hanya ini aja, kita tidak boleh terpancing emosi ketika kuci menceritakan misalnya ada perasaan sakit hati pada seseorang. Dalam hal ini tadi dia terus-terusan dihubungi oleh pihak perguruan tinggi swasta yang mana tidak diinginkan oleh seorang kuci untuk mendaftarnya. Mungkin itu saya juga butuh umpan balik dari teman-teman CGP yang lainnya. Terima kasih sekali sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin, ya. Di save dulu.